Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai integral tentu. Oke, di sini kemampuan akhir yang diharapkan ini masih sama ya. Jadi memahami konsep dasar integral tak tentu, integral tentu, serta sifat-sifat integral untuk menyelesaikan masalah. Integral tak tentu sudah kita bahas. Nah, integral tentu di sini yang akan kita pelajari. Sedangkan untuk indikatornya sendiri, nah jadi sebelumnya itu sudah kita pelajari mengenai konsep luas bidang rata ya, dengan menggunakan pendekatan luas poligon dalam dan poligon luar. Nah, nanti di sini kita akan menghitung integral tentu dengan menggunakan definisi dari integral tentu. Kita mulai yang pertama, yaitu terkait dengan integral tentu, kita akan membahas mengenai jumlah Riemann. Jadi di sini misalkan kita memiliki suatu fungsi f yang terdefinisi pada selang tertutup A, B, dan f itu di sini dia dapat bernilai positif, dapat bernilai negatif, dan dia tidak harus atau tidak mesti kontinu. Jadi kalau misalkan kita gambarkan ya fungsi f ini, kurvanya akan bentuknya seperti ini. Jadi dia ada pada selang tertutup A sampai dengan B. Nah, kemudian dia juga di sini dia tidak mesti kontinu ya. Jadi ini tidak mesti kontinu. Jadi dia di sini ada terputus ya. Nah, kemudian A selang A sampai B ini kita nanti akan mempartisinya menjadi n selang bagian. Di sini kita bisa mempartisinya tidak mesti sama panjang ya, atau tidak mesti sama besar. Jadi kita bisa mempartisinya terserah saja. Boleh nanti ada bagian yang lebih besar dan ada beberapa bagian yang kecil atau lebih kecil. Nah, itu tidak masalah. Nah, selanjutnya di sini ada titik-titik yang dipakai itu dari selangnya ya. Jadi dari selang A sampai B itu ada X0. X0 ini nilainya sama dengan A, kemudian ada X1, X2, X3 sampai dengan Xkn. Xkn ini adalah batas atas dari selangnya tadi, yaitu sama dengan B. Nah, di sini andaikan delta XI, jadi delta XI ini adalah panjang selang bagian yang ke I, itu sama dengan X ke I dikurang dengan XI min 1 ya. Nah, pada setiap selang bagiannya, untuk selang bagiannya ya, dari selang XI kurang 1 sampai dengan XI, itu terdapat titik sebarang. Ya, kita misalkan saja titik sebarangnya ini adalah X bar I. Nah, X bar I ini dia dapat berupa titik ujung selang. Jadi, X bar I ini dia tergantung aja ya. Dia bisa mulainya dari XI dikurang 1 sampai dengan ke XI. Dan X bar I ini juga dia bisa berupa titik ujung selangnya. Boleh titik ujung XI dikurang 1 atau dia X ke I. Nah, X bar I ini kita namakan sebagai titik sampel untuk setiap selang bagian ke I. Nah, di sini kita misalkan ya, jadi contohnya di sini kita akan coba untuk mengilustrasikan dari gambar nanti kita akan mempartisi suatu kurva itu menjadi 6 bagian. Jadi kalau misalkan kita akan mempartisinya menjadi 6 bagian, jadi misalkan tadi ada selangnya adalah selangnya dari A sampai B, kita partisi menjadi 6 bagian, nah nanti akan terbentuk seperti ini ya. Jadi X0-nya itu tadi adalah A, batas bawahnya ada X1, X2, X3, X4, X5 sampai dengan X6. Jadi X6-nya ini sudah ke batas atas dari selangnya, yaitu B ya. Nah, di sini kita bisa mencari panjang selang bagiannya. Jadi di sini antara X1 sampai X0, jadi antara X0 sampai X1 itu panjangnya atau delta X-nya itu delta X1, kemudian dan seterusnya ya. Jadi jika kalian perhatikan ini dia dipartisi menjadi bagian yang nggak sama. Nah, jika dilihat di sini delta X1 dia lebih kecil ya dibandingkan dengan delta X2 dan seterusnya.
Nah, jika diperhatikan di sini, X0, X1, X2, sampai dengan X ke 6, ini kita namakan sebagai titik-titik partisi. Jika diperhatikan ya, yang tanda-tanda berwarna biru, yang tanda-tanda yang berwarna biru itu dinamakan sebagai titik-titik sampel. Dia disimbolkan sebagai X1 bar, X2 bar, X3 bar, sampai dengan X6 bar. Ya, itu dikatakan sebagai titik-titik sampelnya untuk dari selang A sampai dengan B yang kita partisi tadi. Nah, sekarang kita ilustrasikan bentuk kurvanya. Nah, jadi ini adalah bentuk kurva F ya. Jadi fungsi F, Y sama dengan Fx. Nah, tadi kita sudah partisi dia dari selang A sampai B menjadi 6 bagian. Nah, kita dapatkan di situ, kita lihat ya, ini kita bisa bentuk poligon dari kurva tersebut. Nah, jadi kalau misalkan kita mencari luasan, luas area dari kurva tersebut ya, di bawah kurva, atau luas area dari kurva tersebut, itu kita bisa mencarinya dengan menjumlahkan luasan dari tiap-tiap poligonnya. Jadi A1, luas dari A1, kemudian tambah A2, tambah dengan A3, A4, ditambah dengan A5, sampai dengan ditambah A6. Di mana perhatikan di sini poligonnya, untuk mencari satu luasannya dari poligon, itu kan kemarin sudah kita dapatkan ya, itu adalah alas dikali tinggi, di mana alasnya itu sendiri adalah delta XI-nya, tingginya sendiri itu adalah F dari X bar ke I-nya, itu adalah tingginya. Jadi ini kalau kita mau mencari luas seluruh poligonnya itu bisa kita tuliskan seperti ini, yaitu sigma I dari 1 sampai 6, F X bar I. Jadi ini adalah nilai dari titik sampel selang bagian ke I-nya tadi, kita substitusikan ke fungsinya dikali dengan delta XI. Nah, delta XI sendiri ini tadi adalah panjang selang bagian ke I. Nah, itu bentuknya sama dengan luas daerah yang pertama ditambah dengan luas daerah yang kedua, dan seterusnya sampai dengan yang ke-6. Nah, bentuknya ya, jadi bentuk penjumlahan untuk luas poligon yang tadi itu bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. RT itu sama dengan sigma I-nya dari 1 sampai N, F X dari I dikali dengan delta XI. Nah, RT di sini itu disebut dengan jumlah Riemann ya, jadi ini rupiah ya. Nah, ingat tadi bahwa delta XI itu adalah panjang selang bagian ke I, kemudian X bar I, jadi di sini ada bar ya, X bar I-nya itu adalah titik sampel selang bagian ke I. Oke, supaya lebih memudahkan, kita masuk ke contoh saja. Jadi misalkan di sini disuruh untuk menentukan atau menghitung jumlah Riemann untuk fungsi X pangkat 3 dikurang dengan 5X kuadrat ditambah 2X ditambah 8 pada selang 0 sampai 5, jadi selang tertutup ya, 0 sampai 5, menggunakan partisi P. Jadi di sini ada titik-titik partisinya. Titik partisinya yaitu 0, kemudian 1,1, 2, 3,2, 4, dan 5. Nah, kalau kita lihat di sini dia dibagi menjadi 5 partisi ya. Dan juga di sini ada titik-titik sampelnya. Jadi ada titik-titik sampelnya yaitu 0,5, 1,5, 2,5, 3,6, dan juga 5. Nah, jika kita perhatikan di sini dia dipartisi menjadi 5 bagian yang tidak sama besar ya. Nah, jadi kalau misalkan kita tuliskan untuk penyelesaiannya, kita coba gambarkan terlebih dahulu bentuk dari kurva X pangkat 3 dikurang 5X kuadrat ditambah 2X plus 8, maka kita akan mendapatkan kurvanya seperti ini. Nah, tadi selangnya yang diminta adalah selangnya dari 0 sampai dengan 5. Nah, bisa kita cari, ya, kita bisa mencari jumlah Riemann-nya dengan mempartisinya ya tadi. Nah, kemudian untuk XI-nya sendiri masing-masing, X bar I-nya tadi yang titik sampel selangnya, nah ini tadi ya 0,5, kemudian ada 1,5, ada 2,5,
3,6, dan juga 5. Sedangkan untuk titik-titiknya tadi, titik-titik partisinya, itu adalah ada 0, ada 1,1, kemudian ada 2, 4, ada 3,2 dulu, baru kemudian 4, dan juga 5. Penyelesaiannya, kita bisa menggunakan rumus yang tadi kita sudah dapatkan ya. Jadi RP itu sama dengan sigmanya I-nya dari 1 sampai 5. Kenapa? Karena tadi kita mempartisinya menjadi 5 bagian. Kemudian F X bar I dikali dengan delta XI. Nah, karena di sini kita mempartisinya menjadi 5 bagian yang tidak sama, maka delta XI-nya ini kan dia tidak akan sama ya. Maka kita uraikan satu per satu. Begitu pula dengan X bar I-nya. Nah, untuk nilai dari F X bar I ini, nanti masing-masing substitusikan ke fungsi awalnya. Jadi, contohnya untuk nilai dari F 0,5, maka 0,5 ini kita substitusikan ke sini. Substitusikan ke fungsinya yaitu X pangkat 3 dikurang 5X kuadrat ditambah 2X ditambah 8. Untuk delta X-nya sendiri, jadi contoh yang pertama delta X1. Jadi delta X1-nya ini kita peroleh dari selang ya, jarak atau panjang selang dari 0 ke 1,1. Itu sama dengan 1,1 dikurangin dengan 0. Maka delta X-nya makanya dapatnya seperti ini. Begitu pula dengan delta X2 itu diperoleh dari 2, kita kurangkan dengan 1,1. Nah, begitu pula dengan delta X3 berarti 4 dikurang dengan untuk X3 itu berarti 3,2 kita kurangkan dengan 2. Makanya di sini 3,2 kurang dengan 2, dan seterusnya. Jadi tinggal disubstitusikan aja dan dijumlahkan, maka kita akan memperoleh jumlah Riemann-nya yaitu 23,9698. Nah, selanjutnya kita masuk ke definisi integral tentu. Lalu, apa sih atau bagaimana bunyi atau definisi dari integral tentu? Nah, jadi pertama kita andaikan dulu ya, jadi P itu suatu partisi, kemudian delta XI itu adalah panjang selang bagian KI, X bar I itu adalah titik sampel selang bagian KI, kemudian norm P atau norma P itu menyatakan panjang selang terpanjang dari partisi P. Maksudnya apa? Jadi misalkan seperti tadi kita mempartisinya menjadi 6 bagian ya, menjadi 6 bagian, maka nanti lihat dari bagian tersebut yang selangnya terpanjang itu yang mana, nah itu adalah yang dimaksud dengan norm P-nya atau norma P. Nah, berikut adalah definisi dari integral tentu. Jadi andaikan F itu adalah suatu fungsi yang didefinisikan pada selang tertutup A sampai B, dan jika nilai limit dari 0 P mendekati 0, sigma I-nya dari 1 sampai 6, F X bar I dikali dengan delta XI-nya itu ada, maka dikatakan F itu dia terintegralkan pada selang tertutup A sampai dengan B. Nah, kita tuliskan, jadi integral A sampai B, fx dx, itu disebut integral tentu atau integral Riemann. Ya, dari fungsi f dari A ke B yang diberikan atau dituliskan oleh bentuk seperti ini. Jadi integral A sampai B fx dx itu sama dengan limit norm P mendekati 0, ya, sigma I-nya dari 1 sampai N fx bar I dikali dengan delta xi. Nah, di sini A itu kita sebut sebagai batas bawah integral dan B itu sebagai batas atas integral. Ada juga beberapa sumber menyebutkan ya kalau A ini sebagai ujung bawah dan ujung bawah integral, dan B itu sebagai ujung atas integral, itu juga boleh. Ya, jadi itu maksudnya sama saja. Nah, ingat juga tadi X bar I ini adalah titik sampel ya, selang bagian ke I, dan delta XI ini adalah panjang selang bagian ke I-nya. Nah, dari definisi tadi, kita bisa memperoleh bentuk seperti ini. Jadi ada dua bentuk.
Jadi integral A sampai A, jadi batas atas dan batas bawahnya itu sama-sama sama nilainya ya, jadi sama-sama A. Fx dx sama dengan 0. Jadi kalau misalkan integral batas atas dan batas bawah integralnya itu dia sama, maka nilai integral dari fx dx-nya itu sama dengan 0. Jadi dia selangnya, panjang selangnya 0 ya. Nah, kalau misalkan integral dari A sampai B fx dx itu bisa kita balik. Jadi batas atas yang awalnya batas atas kita jadikan batas bawah kita jadikan batas atasnya dengan menambahkan tanda negatif ya. Jadi negatif integral B sampai A, jadi integral dari B sampai A fx dx. Nah, dimana nantinya di situ nilai A-nya itu akan besar dari B ya. Contohnya, nah ini adalah contohnya. Jadi jika lihat yang kasus yang pertama, integral batasnya di sini sama ya, batas atas, batas bawah dengan batas atasnya sama-sama 2, maka nilai integralnya adalah 0. Jadi berdasarkan sifat yang atau bentuk yang pertama. Nah, kemudian bentuk yang kedua ini kita rubah batas atasnya menjadi batas bawah menjadi batas atas, kita jangan lupa tambahkan negatif. Nah, dia nanti hasilnya akan sama dengan seperti ini. Kita menggunakan bentuk yang kedua. Oke, sekian untuk video terkait dengan integral tentu ya. Tadi sampai masuk ke definisi dari integral tentu dan beberapa bentuk dari integral tentu berdasarkan dari definisinya. Untuk video selanjutnya itu kita akan masih membahas tentang integral tentu ya. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.